Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai CRM atau disebut juga dengan Customer Relationship Management. Setelah kemarin kita telah membahas pertemuan 10 tentang ERP ya, atau Enterprise Resource Planning. Nah, di sini CRM atau dalam bahasa Indonesianya itu pengelolaan hubungan pelanggan atau manajemen hubungan pelanggan ya. Ada beberapa pengertian pada slide materi ini mengenai pengertian CRM. Yang pertama, di sini CRM merupakan sebuah istilah industri teknologi informasi untuk metodologi, strategi, perangkat lunak atau disebut juga dengan software dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan atau dalam artian di sini adalah enterprise dalam ukuran yang besar untuk mengolah hubungannya dengan para pelanggan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa CRM merupakan usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan atau dalam artian agar tidak lari ke pesaing atau ke perusahaan lain dengan cara mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staff sales dan juga marketing. Pengertian selanjutnya menurut para ahli mengenai CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Nah, jadi dari berdasarkan pengertian yang tadi menurut para ahli ya, dapat disimpulkan bahwa CRM atau Customer Relationship Management itu merupakan kegiatan pengelolaan hubungan antara pelanggan dengan suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk memelihara dan juga membangun hubungan baik dengan tujuan agar kegiatan bisnis tersebut dapat terus berjalan atau terus berkelanjutan. Jadi intinya CRM itu menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar mempertahankan pelanggan tersebut pada perusahaan. Gitu. Selanjutnya, untuk sasaran utama dari CRM yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas atau keuntungan perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior dari pelanggan. Jadi tentunya CRM ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan produk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian, apa sih pentingnya penggunaan CRM itu? Kemudian, siapa saja yang bisa menggunakan CRM? Nah, di sini pentingnya CRM. Jadi, karena tingkat persaingan global antar perusahaan itu kian besar, jadi perlu diciptakan sebuah sistem yang dapat mengelola hubungan dengan pelanggan, yaitu itu tadi penggunaan CRM. Kemudian fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru itu bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Jadi daripada mencari pelanggan yang baru, lebih baik mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Karena dengan mencari pelanggan baru itu memerlukan biaya yang lebih mahal. Karena harus promosi lagi, harus mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan lain-lain. Itu memerlukan biaya yang mahal. Selanjutnya yaitu tren bisnis saat ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan. Kemudian banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Nah, apa sih pelayanan purna jual ini? Jadi yang dimaksud layanan purna jual merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu usaha atau perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Nah, tujuannya dari layanan purna jual ini yaitu untuk meningkatkan kesetiaan konsumen dalam menggunakan produk hasil buatan perusahaan. Nah, ini
Jadi menerima keluhan atau klaim ya setelah kegiatan jual beli berakhir. Ini adalah yang dinamakan oleh purna jual. Nah, di sini siapa sih pengguna CRM? Nah, pengguna CRM itu bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar. Nah, contoh dari penerapan CRM itu yaitu pada perusahaan retail, di mana perusahaan retail itu tujuannya yaitu memasarkan produk, meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang eceran ya, barang eceran secara langsung ke konsumen akhir. Nah, contoh yang menerapkan CRM di sini ada toko kelontong, kemudian toko, kemudian warung, di mana um, penggunaan CRM pada um, perusahaan retail ini tentunya dapat membantu mengelola dan juga mengoptimasikan sistem penjualan. Contohnya yaitu seperti mencatat pesanan, kemudian melacak distribusi, persediaan stok, invoice, dan juga banyak lagi sebenarnya yang bisa dilakukan dengan sistem CRM. Nah, contoh penerapan CRM juga bisa kita lihat di email perusahaan. Karena email itu kan merupakan salah satu media komunikasi ya yang penting di perusahaan. Karena selain datanya itu um, aman, kemudian email juga kemungkinan data tersimpan itu lebih lama gitu ya dibandingkan dengan contoh penyimpanan yang lain gitu. Jadi contoh CRM pada email perusahaan yaitu dengan menyebarkan email marketing kepada pelanggan integrasi email dengan sistem CRM. Nah, tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam melakukan email blast, yaitu memudahkan dalam promosi melalui email tersebut. Gitu. Setelah itu, di sini ada yang namanya prinsip dasar CRM, yaitu mengambil data input berupa data profil dari semua pelanggan atau customer, dan juga memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Nah, intinya itu tadi, bahwa prinsip dasar CRM ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memenuhi keinginan uh, produk yang diinginkan oleh pelanggan itu seperti apa. Jadi perusahaan jika ingin berkembang pastinya harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian secara umum untuk tujuan CRM di sini ada tiga. Yang pertama yaitu mengenali dan menganalisa relasi. Selanjutnya yaitu mengenali dan menganalisa pasar. Dan juga yang terakhir yaitu mengenali dan menganalisa produk luaran. Setelah ada tujuan, prinsip tujuan, selanjutnya ada fungsi-fungsi dalam CRM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Jadi tadi, apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan? Kita sebagai perusahaan itu harus mengidentifikasi. Kemudian mengusung filsafat customer oriented atau customer centric. Di sini apa sih pengertian dari customer centric itu? Jadi untuk customer centric itu merupakan strategi bisnis untuk memahami situasi, persepsi, dan juga harapan pelanggan. Dan di mana pelanggan di sini merupakan pusat dari semua keputusan bisnis yang berkaitan dengan penyampaian produk, layanan, maupun pengalaman pelanggan. Nah, tujuan dari customer centric ini yaitu untuk menciptakan sebuah kepuasan pelanggan atau loyalitas pelanggan. Intinya customer centric ini adalah mengutamakan pelanggan gitu ya sebagai pusat bisnisnya gitu. Selanjutnya mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Kemudian ada membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan.
yaitu dari awal sampai akhir itu harus selesai prosesnya, jangan setengah-setengah gitu ya. Selanjutnya ada menyediakan hubungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan dengan baik agar pelanggan itu nyaman untuk tetap stay dengan perusahaan kita. Selanjutnya fungsi CRM-nya yaitu mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Di sini ada beberapa variasi CRM. Ada 6 ya. Yang pertama ada operational CRM, kemudian yang kedua ada analytical CRM, yang ketiga ada sales intelligence CRM, kemudian ada campaign management, collaborative CRM, customer relationship CRM. Yang pertama di sini operasional CRM, di mana memproses data pelanggan untuk beberapa kebutuhan. Antara lain kebutuhannya yaitu mengelola iklan, kemudian otomasi pemasaran perusahaan, otomasi tugas pemasaran, dan juga sistem manajemen pemasaran. Yang kedua, variasi yang kedua di sini ada analytical CRM. Nah, analytical CRM di sini tujuannya yaitu menganalisa data pelanggan untuk beberapa keperluan. Nah, keperluannya antara lain merancang dan menjalankan iklan pemasaran yang ditargetkan, merancang dan menjalankan iklan, contohnya yaitu akuisisi pelanggan, cross-selling atau upselling. Apa itu cross-selling dan apa itu upselling? Jadi untuk cross-selling itu merupakan um, sebuah teknik penjualan ya, yang melibatkan penjualan produk atau layanan tambahan kepada pelanggan yang sudah ada. Jadi cross-selling itu menambahkan menjual produk tambahan kepada pelanggan tetap kita gitu. Sedangkan untuk upselling yaitu teknik penjualan di mana penjual itu mengundang pelanggannya untuk membeli barang yang lebih mahal. Tujuannya itu untuk menghasilkan pastinya lebih banyak pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Jadi untuk analytical, secara umum membuat penggunaan data mining dan teknik lainnya untuk mengeluarkan hasil yang berguna dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk variasi selanjutnya ada sales intelligence CRM. Jadi sales intelligence CRM ini serupa dengan analytical CRM, tetapi lebih dimaksudkan sebagai alat penjualan secara langsung. Nah, fitur-fiturnya termasuk mengirimkan peringatan atau alert, ya disebut dengan alert, kepada staf penjualan, bukan hanya kepada pelanggan saja. Selanjutnya ada campaign management. Nah, campaign management ini mengkombinasikan elemen-elemen dari operasional dan analytical CRM. Jadi kombinasi ya dari kedua itu. Di sini memiliki fungsi pembentukan grup target berdasarkan kriteria pemilihan klien, mengirimkan materi yang berhubungan dengan iklan, contohnya yaitu pada penawaran khusus untuk penerima yang dipilih menggunakan media-media yang bervariasi. Contohnya adalah email, telepon, SMS, maupun pos. Ini adalah contoh dari media dalam uh, promosi gitu ya. Kemudian penjajakan, penyimpanan, dan menganalisis statistik iklan, termasuk penjajakan respon dan menganalisis tren. Selanjutnya setelah campaign management ada collaborative CRM. Di sini meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh beberapa departemen dalam perusahaan seperti penjualan, technical support, dan pemasaran. Untuk anggota-anggota staf dari departemen yang berbeda, itu dapat berbagi informasi yang dikumpulkan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya yaitu feedback yang diterima oleh agen customer support dapat digunakan oleh staf lainnya dengan informasi, pelayanan, dan fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan.
Pokoknya apa yang berhubungan dengan CRM itu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan gitu ya. Untuk tujuan utama dari kolaboratif CRM adalah penggunaan informasi kolektif oleh semua departemen dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk variasi yang terakhir ada Customer Relationship CRM. Di sini uh, Customer Relationship CRM atau disebut dengan CRS, Customer Relationship System, meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh pusat kontrak Customer File akan Customer Relationship dalam suatu perusahaan. Kemudian, perwakilan ini menangani kontak dari pelanggan dan konsumen. Peringatan awal dapat diberikan sesuai dengan isu produk. Contohnya yaitu pengembalian item yang dibeli dan dapat dilacak sentimen customer saat ini, yaitu suara pelanggan. Kemudian bagaimana sih cara membuat CRM agar berhasil gitu ya? Pastinya dalam pembuatan sebuah sistem itu pasti ada yang namanya kegagalan. Nah, di sini bagaimana cara agar um, pembuatan sistem CRM itu berhasil? Yang pertama tentunya kita harus melakukan perencanaan bisnis yang matang, jangan yang setengah-setengah. Gitu ya. Kemudian mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Selanjutnya menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan. Menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Jadi benar-benar harus dipersiapkan secara matang. Selanjutnya, menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Selain dalam bagaimana cara membuat CRM agar berhasil, kita juga harus memperhatikan hal-hal dalam merencanakan penerapan sistem CRM. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu sasaran yang ingin dicapai harus bersifat jangka panjang, bukan yang jangka menengah ataupun jangka pendek. Ya. Kemudian harus sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan. Hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis suatu perusahaan. Nah, penerapan CRM di sini dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Ini harus yang diperhatikan. Kemudian kita juga harus tahu nilai resiko akibat dari penerapan CRM itu sendiri. Kita harus mengukur resikonya seberapa besar gitu agar kita bisa menanganinya dengan baik. Selain itu, setelah hal-hal yang harus kita perhatikan, ada juga yang namanya kendala. Nah, yang penting, seperti yang saya katakan tadi, dalam pembuatan sistem pasti ada kelebihan maupun kekurangannya. Dan di sini kendalanya pada aplikasi teknologi informasi, terbuangnya feature atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan teknologi informasi dengan percuma. Kemudian pelanggan tetap mengeluh gitu. Ini adalah kendala bila sistem CRM tidak dibuat dengan baik gitu ya. Pasti pelanggannya tetap mengeluh. Kemudian hubungan dengan pelanggan tetap transaksional. Tidak ada peningkatan efisiensi, kemudian staff sales dan marketing masih saling menyembunyikan data atau tidak ada keterbukaan satu sama lain untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Kemudian yang kendala terakhir yaitu keuntungan perusahaan masih stagnan atau tidak tumbuh maupun berkembang ya keuntungannya. Jadi stagnan di sini juga memiliki arti tidak mengalami perkembangan, tapi juga tidak mengalami kerugian. Nah, untuk bisnis stagnan ini tentunya bisa dialami oleh bisnis skala kecil dan menengah. Biasanya gitu. Bisnisnya itu skala kecil dan menengah untuk
bisnisnya besar itu jarang ya mengalami stagnan. Nah, paling itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sebelah tentang CRM. Terima kasih kepada kalian ya yang sudah mendengarkan atau memahami video yang telah saya buat atau memahami penjelasan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi